Kita masuk ke skill 19 ya. Good evening everyone. Thank you for being here. So let's just get started our lesson for tonight. So tonight we will be continuing our discussion into skill 19, which it's going to be about inversion subject and verb with comparisons. Okay, nah this is going to be the last topic of inversion. Ya, ini topik terakhir di materi inversion. Oke, nah let's see ya. Jadi kita baca dulu penjelasannya supaya tidak mislead. An inverted subject and verb may occur also after a comparison. The inversion of a subject and verb after a comparison is optional. Nah, you have to bear in mind about this one, guys. You need to highlight this part ya. Jadi comparison is optional in apa tadi? Ya, the inversion of subject and verb in comparison form is optional rather than required. So it is not required. It's just an optional. And it is rather formal structure. Dan biasanya ini dipakai di structure yang formal gitu. Ya, it's a bit different from negative expression kemarin sama place expression. Nah, kalau yang kayak negative expression sama question word ya. Question word, negative expression sama yang place expression, nah itu inversionnya wajib, it's required. But in comparison and in conditional, kemarin conditional itu tidak, it's not required. Ya, it's an optional. Maksudnya kalau kita mau tidak inversikan pun it's okay gitu. Ya. Jadi di sini there have been a number of inverted comparisons on recent TOEFL tests, so you should be familiar with this structure. Nah, jadi ada 3 bentuk bentuk comparison. Yang pertama, my sister spends more hours in the office than John. Oke, nah kita tahu bentuk comparison itu biasanya ditandai dengan kata-kata more, ya, more bla 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 atau bla 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 ir yang berakhiran dengan ir. Nah itu dia berarti tanda-tanda bentuk comparison. Nah ini ada my sister spends more hours in the office than John. Nah jadi more hours ini biasanya temennya sama than gitu. Than John. Than John ini benar nggak? Benar, boleh kayak gini. Jadi cuman setelah than hanya John aja. Jadi dia membandingkan antara more hours-nya si my sister sama more hours-nya si John. Gitu ya. Kemudian my sister spends more hours in the office than John does. Oke, more hours. Jadi my sister spends more hours in the office than daripada yang dilakukan John, daripada John does. Ini benar juga nggak? Benar juga. Boleh, jadi ada 3 bentuk. Boleh kita cuma nulis John alone di sana. That's okay. Kemudian mau kita bikin John does. Nah, sesudah then ini konektor juga ya. Konektor yang dipakai khusus untuk comparison form gitu. Jadi then ini adalah konektor, maka sesudah konektor kan ada klausa baru nih, yaitu di sini klausa comparison namanya. Jadi dia berbentuk subject dan verb. Dan di sini John does-nya tidak diinversikan. Boleh nggak? Boleh gitu. Oke, ini mulai live jam berapa Miss? Tadi baru banget mulai. Kemudian my sister spends more hours in the office than does John. Nah, ini sesudah konektor then-nya, sesudah bentuk then-nya diinversikan subjek dan verb-nya. Does John, benar juga nggak? Benar juga. Jadi 3-3-nya boleh. Jadi makanya bentuk comparison itu sesudah bentuk comparison, inversion itu tidak required, maksudnya tidak wajib, it's an optional, tapi perlu dipelajari juga. Kenapa? Karena kadang muncul di soal TOEFL bentuk bentuk comparison tapi sesudahnya diinversikan gitu ya. Jadi it's okay to just put John alone here without any verb, without any auxiliary verb, hanya John saja, hanya subjek saja boleh. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, subjek dan auxiliary verb. Nah, does ini datangnya dari mana ya? Does ini datangnya dari mana? Dia berhubungan sama kalimat yang sebelumnya, di klausa sebelumnya. Di klausa sebelumnya kita lihat tensesnya. Dia pakai bentuk tenses simple present, ya kan? My sister spends nih, pakai spends di sini. Ya kan? Kakakku, saudara perempuanku menghabiskan lebih banyak jam di kantor daripada John.
gitu. Jadi does ini datangnya dari, karena di klausa utamanya dia pakai bentuk simple present, maka di klausa comparisonnya kita pakai bentuk simple present juga, tapi yang kita pakai adalah auxiliary verbnya. Jadi auxiliary verb untuk bentuk simple present adalah do atau does, ya kan? Karena di sini John, berarti kita pakai does. Oke, jadi bentuk yang ketiga sesudah then, bentuk subject dan verbnya diinversikan. Jadinya my sister spends more hours in the office than does John. Jadi sesudah bentuk comparison, sesudah bentuk then diikuti dengan does auxiliary verb, baru John. Boleh juga gitu. Ya, jadi kita hanya subjek saja boleh, subjek verb boleh, diinversikan menjadi verb subjek juga boleh. Gitu. Oh my god, ini Siti Halimah. Yang kayak gini-gini kan, jadi ketutupan apa namanya? Komen yang lain. Oke. Oke, coba kita lihat dulu polanya ya. Pola untuk inversion after comparison form. Ya udah diblok. Ya, jadi kita lihat polanya untuk inversion subject dan verb with comparison. The subject and verb may invert after a comparison. The following structure are both possible. Jadi kedua-duanya boleh. Jadi bentuk yang pertama, pattern yang pertama adalah subject verb comparison subject verb. Jadi sesudah bentuk comparisonnya, subject dan verbnya tidak diinversikan, boleh ya. Misalnya gini, we were more prepared than the other performers were, gitu. Jadi di sini di bentuk comparisonnya adalah we were more prepared than. Nah, sesudah than biasanya kalau kita mau inversikan sesudah konektor than ya. Jadi di sini sesudah konektor than, subject dan verbnya tidak diinversikan. The other performers were. Nah, were ini datangnya dari mana? Kita samakan dengan klausa utamanya. Di klausa utama, we were more prepared. Di sini pakai were, ya kan, pakai to be dalam bentuk past. Maka di sini juga kita pakai to be dalam bentuk past, kata bantunya. To be dalam bentuk past. Karena di ada performers adalah jamak, maka kita pakai were. Gitu ya. Kemudian bentuk yang kedua, we were more prepared than were the other performers. Nah, jadi sesudah then verb dan subjeknya, subjek dan verbnya diinversikan menjadi were the other performers. Itu juga possible, itu juga boleh. Gitu. Oke. Coba lihat contoh soal yang ini, guys. Coba contoh soalnya. The result of the current experiment appear to be more consistent than blah 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 the results of any previous tests. What do you think the answer for this one? Untuk contoh soal yang ini. B, were, them. Oke. Buah, B. B, oke. Semuanya B. Ya, tadi ada juga yang jawab them ya. Coba kita cek ya. The result of the current experiment appear to be more consistent. Nah, more consistent. Bentuk comparison, ya kan? More consistent daripada than. Nah, jadi sesudah bentuk than-nya ini, biasanya bisa subjek saja, bisa subjek verb, bisa inversi verb subjek, ya kan? Nah, di sini ada titik-titik nih.
sesudah then ada bla bla bla. Kemudian the result of any previous test, ini kan subjek, ya kan? Ada subjek di paling belakang. Berarti dia pakai pola yang ini, pola yang terakhir. Bentuk verb subject, bentuk inversi yang dipakainya. Karena ada subjek paling ujung dan di sini titik-titik. Berarti yang kosong ini kita butuh verbnya gitu. Oke, verb apa yang kita pakai? Berarti harus kita sesuaikan dengan klausa utamanya. Di klausa utamanya, the result of the current experiment appear to be more consistent. Oke. Jadi di sini any previous test ya, previous test. Jadi dia membandingkan dengan tes-tes sebelumnya gitu. Jadi kalau tes-tes sebelumnya berarti dia udah terjadi di masa lampau. Maka kita pakai bentuk auxiliary verb yang lampau. Yaitu ya yang hanya berbentuk verb, yaitu yang ini, yang be ya. Ya, jawabannya be ya. Jadi sesudah bentuk then-nya, bentuk comparison-nya, dia subjek dan verb-nya diinversikan. Jadi then were the results of any previous test gitu. Oke. Kenapa yang A nggak boleh? Tadi ada yang jawab A, them. Them ini apa? Objek kan. Kita butuh verb di sini. Jadi sesudah then itu polanya subject verb atau verb gitu, atau subjek aja juga boleh. Ya. Oke. Kita lanjut ke exercise 19. Nah, jadi exercise 19 is going to be correct incorrect exercise ya. Exercise yang correct incorrect. Coba kita lihat yang nomor 1 ya. Nomor 1, this candidate has received more votes than has any other candidate in previous years. Ya, yang ini udah benar, yang ini correct, ya kan? Karena ini bentuk comparison, more votes than. Nah, jadi sesudah then-nya ini nih. Sesudah then biasanya diikuti subject verb atau verb subject. Nah, di sini bentuknya apa? Polanya has, verb subject. Ya kan, karena di sini dia pakai kata bantunya has received, di sini juga kita pakai has any other candidate subject gitu. Jadi udah benar, correct. Oke, what about number 2? Coba kalian baca number 2. Di sini katanya dia incorrect ya. Number 2 ini incorrect, sambil tap-tap guys. Jadi number 2 ini incorrect. Kira-kira kenapa? What makes number 2 incorrect? Apa yang salah di number 2? Oke, saya. Did jadi were. Did and were. After then ada did, sedangkan kalimat awal were. Oke. Oke, coba kita cek ya. Obviously, we were much more impressed with the performance than did the other members of the audience. Ya, jadi auxiliary verbnya tidak sinkron dengan di klausa utamanya, ya kan? Harusnya were. Karena di sini di klausa utamanya sebelum then, obviously we were much more impressed. Kami itu lebih impressed, berarti yang other members juga lebih impressed juga gitu. Ya, kita pakainya were di sini harusnya. Oke, jadi dia incorrect ya. Coba number 3, lanjut. Correct? Sunflower? Tuani correct?
Correct, semuanya correct. Oke. Everybody says correct ya. Okay. The films that we saw last night at the festival was far better than any of the other films. Oke. Jadi more bentuk komparatifnya di sini ya. Far better than. Jadi dia mau membandingkan antara apa? The film that we saw last night was far better than any other film. Jadi yang mau dibandingkan adalah the film that we saw last night sama any other films. Nah, jadi sesudah bentuk then-nya, sesudah bentuk then hanya subjek, tidak ada verb. Boleh nggak? Boleh. Jadi number 3 correct. Ya kan? Tadi kan ada 3 bentuk kan? Sesudah then itu boleh subjeknya saja, boleh subjek verb, boleh verb subjek gitu. Jadi yang ini bentuk yang subjek aja nih. Sesudah then was far better than any of the other films. Hanya subjek saja. Boleh juga kayak gitu. Oke, lanjut number 4. Ya, inversi. The simple man. Number 4, correct lagi. Rebalancing, incorrect. Oke. Halo Miss, long time no see. Hi Han, ya long time no see. Where have you been Han? Are you okay Han? Oke, everybody says correct ya. Let's check. Hektik banget Miss recently ya. Ini ya kayaknya lagi rame ya kelasnya ya. Ya, it's a good thing Han. Coba cek. The vegetables at the market this morning were far fresher than were those at the market yesterday. Oke, jadi ini bentuk comparisonnya ada di sini ya. Were far fresher than. Nah, yang mau dibandingkan apa? The vegetables at the market this morning. Sayur yang ada di market pagi ini sama sayur yang at the market, sayur yang ada di market yesterday, ya kan? Jadi lihat sesudah bentuk then-nya. Sesudah bentuk then-nya, di sini bentuk inversi, ada verb kemudian subject. Kalau kita lihat verbnya, auxiliary verbnya udah benar belum? Udah sinkron belum sama yang sebelumnya? Udah. Jadi yang sebelumnya dia pakai auxiliary verbnya were, ya kan? Dan juga yang mau dibandingkan itu sayur tadi pagi sama sayur yang kemarin gitu, sama-sama pas. Berarti ya udah pas di sini pakai were ya. Jadi number 4 itu correct lagi. Iya, this morning versus yesterday. Ya, sayur this morning sama sayur kemarin. So, ya number 4 correct. Yuk lanjut number 5. Sambil tap-tap layar. Ayo, number 5. Si mana? Bing ya, yang baru jawab ya? Incorrect ya? Asya, incorrect. Oke, yang lain mana?
Thank you for the repost, Han. Cantik correct, Ashil incorrect. Monkey correct, Ian incorrect, tuh ini correct. Oke. Beda-beda nih, incorrect, correct, incorrect, correct. Bintang Borneo correct. Oke, rebalancing correct. Oke, sepertinya banyak yang tertipu. Number 5. I am afraid that is the condition of these tires as bad as the condition of the others. Nah, ini bentuk comparisonnya pakai yang bentuk positive comparison ya, as bad as, at best, at bad as. Nah, yang tadi kan sebelumnya kebanyakan kita lihat tuh bentuk yang comparative degree. Nah, ini yang positive degree nih yang pakai s bla 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 s. Kan harus ada kata that. Kenapa? Rebalancing correct, being incorrect. I'm afraid that is the condition of these tires. Nah, coba. Itu aja aneh bacanya. I'm afraid that is the condition of these tires. Kenapa sesudah that itu diinversikan? Iya. I'm afraid subject verb. I'm afraid that. That-nya nggak apa-apa. I'm afraid that. Sesudah that ini bentuk inversi kan? Is the condition. Sesudah that nih, konektor that. Ada subjek, ada verb, subject. Untuk inversi, kenapa sesudah that inversi? Nggak perlu. Is dihilangkan. Enggak lah. Is dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Terus verbnya apa? That bukannya bisa rangkap jabatannya, Miss? Bisa. Dia di sini, tapi bisa juga dia tidak dia butuh subjek karena si that-nya di sini bukan sebagai pelakunya, dia butuh subjek lain, ya kan? I'm afraid that. Jadi ya oke. Tapi saya takut bahwa apa yang ditakutkannya gitu. Kita tetap butuh subjek di sini. Nggak bisa sih that di sini jadi subjek. Jadi aneh. That is the condition of the tires at bad as. Jadi the condition of these tires ini adalah subjeknya. Posisinya kebalik. Harusnya is-nya di sini kan, di sini. Nah, di sini. Jadi coba ini kita coret. Jadinya I am afraid that, saya takut kalau bahwa gitu, the condition of these tires, kondisi dari ban-ban ini, as bad as is, as bad as, seburuk condition of the others. Jadi yang mau dia bandingkan apa? Kondisi dari ban-ban ini sama kondisi dari yang lain, kondisi dari ban-ban yang lain. Nah, jadi kalau untuk bentuk komparatifnya udah benar belum? Udah benar. Jadi bentuk komparatifnya kan ini as bad as. Dia nggak pakai bentuk comparative degree yang pakai than yang atau pakai more, bukan. Jadi ini yang pakai positive degree yang s bla 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 s gitu. Jadi yang mau dibandingkan kondisi ban-ban yang ini sama kondisi ban-ban yang lain. Nah, jadi sesudah bentuk komparatifnya, the condition of the others, hanya subjek saja. Tidak ada verb di sini, boleh. Ya kan, tadi kan ada 3 bentuk. Boleh subjek saja, sesudah bentuk komparatifnya. Boleh subjek saja, boleh subjek verb, boleh verb subjek. Jadi yang salah itu ininya aja nih, is-nya. Ya, bukan that is the condition, tapi that the condition of these tires is. Itu. Bukan diinversikan sesudah that. Iya, being kayak gitu. Is setelah tires, iya. Tanpa is harusnya ya, langsung the condition. Bukan tanpa is-nya dipindahkan sesudah the condition of these tires. Kalau tanpa is jadi nggak ada verb dia. Ya kan? Predikat dengan verb sama nggak sama. Beda istilah aja. Predikat itu bahasa Indonesia, verb bahasa Inggris. Oke. Salah penempatan is. Udah. Berarti clear ya. Number 5 ya. It is incorrect. Lanjut number 6.
Pink, correct. Sunflower, correct. Okay. Yang ini yang ketutupan ini of the others. Othersnya udah di bawah. Oke, correct semua number 6. Correct. Ya, semuanya jawab correct kayaknya. Oke, yang lain mana jawabannya? Apakah bingung? Kayaknya yang jawab cuma sedikit nih. Struktur perbandingannya sudah betul. Oke. Correct. Korek lagi tap-tap. Makasihan. Ya nih masih 7K. Kemarin tembus 50K. Firmly itu sebagai apa? Adverb of manner. Oke, coba kita cek ya. We firmly believed that our team could achieve a much faster time than any of the others. Oke. Jadi kita lihat bentuk perbandingannya, a much faster time ya, a much faster time than any of the others. Jadi yang mau dibandingkan adalah our team sama, jadi kami percaya gitu bahwa tim kami dapat mencapai waktu yang lebih cepat daripada yang lain. Nah, jadi yang mau dibandingkan adalah waktu yang dicapai oleh our team sama yang any of the others, sama yang lain, tim yang lain gitu. Ya, jadi udah benar. Jadi sesudah bentuk then-nya di sini ada apa? Ada any of the others, ada subjek saja. Boleh ya. Jadi ini udah correct. Much faster boleh. Much faster itu jauh lebih cepat gitu. Bisa much faster, much bigger, much slower. Boleh, artinya jauh lebih cepat, jauh lebih lambat gitu. Menekankan. Oke, lanjut number 7. Correct? Sunflower, correct? Yuk tap-tapnya Kak, iya. Yuk tap-tapnya. Correct, oke. Tamburnya correct juga, saya correct, oke. Coba kita cek ya, number 7. This apple pie is not as good as the last one that you made. Ya, jadi dia membandingkan apple pie yang ini, yang this apple pie yang ini sama apple pie yang the last one that you made ya. Apple pie yang terakhir kamu buat. Jadi di sini bentuk perbandingannya pakai as good as, not as good as ya. Apple pie ini tidak sebagus yang terakhir kamu buat. Jadi bentuk komparatifnya adalah bentuk positif degree. Oke, terus sesudah as good as di sini ada the last one that you made, hanya subjek saja. Ya, tidak ada auxiliary verbnya, bisa, boleh. Jadi number 7 correct. Kita lanjut ke number 8. Number 8, yuk. Agak mudah ya. Inversion yang ini, yang comparison. Kayaknya aman dari tadi.
Correct. Oke, Ian juga correct. Si Kimi mana? Sunflower. Kemarin dia nggak ada, hari ini juga nggak ada. Hadir Miss, kok malam banget? Iya. Kita udah malam kan 3 hari ini ya, dari hari Minggu, Senin, hari ini Selasa. Correct. Menghilang Miss. Iya, biasanya kalian ini saling apa? Share. Correct ya. Oke. Kimi udah bocah. Udah pinter ya. Beda soal ya, Miss. Beda soal apa? Mirip soal tes TOEFL. Oh, oke. Kita nomor berapa? Kok beda ya? No. Oh my goodness. Iya ya. Oh my god. Yang ini gak? yang ini number 8. Ini number 8. Number 8 guys. Sorry. Iya, berarti tadi ke scroll ke bawah dia. Sorry ya. Ya, number 8. Correct. Oke, yuk kita langsung jawab aja ya, number 8 ya. On the fishing trip, Bobby caught twice as many fish as anyone else did. Oke, number 8 itu iya, correct juga. Jadi di sini ada as many fish as anyone else did. Jadi dia polanya sesudah bentuk comparisonnya subject verb, ya kan? Betul nggak verbnya pakai did? Betul, karena di sini caught bentuk verb to, ya kan? Si Bobby-nya caught untuk verb to. Jadi kita pakai auxiliary verb-nya yaitu did. Correct, number 8. Lanjut. Number 9. Sunflower correct, Tuani correct, Bing correct, Cantik correct, Bu Sarah correct. Oke, correct. Oke. Number 9, the final speaker gave us more details than had any of the previous speakers. Oke. Jadi ini bentuk comparison yang mana? More details than, ya kan? More details than. Yang mau dibandingkan adalah the final speaker gave us more details. Jadi speaker yang terakhir, pembicara yang terakhir memberikan kita detail lebih banyak daripada any of the previous speaker. Jadi yang dibandingkan adalah the final speaker sama the previous speaker. Oke, sesudah then polanya apa? Polanya ada had, ada verb diikuti dengan subject. Nah, sekarang pertanyaannya di sini bentuk auxiliary verb-nya pakai had nih. Benar nggak pakai had? Boleh nggak pakai had? Kalau kata Han, then did. Gimana? Harusnya then did atau then had? Kalau kita bandingkan dengan di klausa utama, dia pakai gave ya. Gave itu kan verb to ya. Gimana? Did atau had? Sama-sama verb to. Kalau had di sini bukan verb to. Had kita kan yang kita pakai kata bantunya loh. Had di sini nih sebagai kata bantunya, auxiliary verb-nya. Kalau kita pakai had berarti dia pakai bentuk past perfect kan? Gimana? Betul nggak pakai past perfect? Had. Kirain sama-sama verb to. Bukan. Kalau sama-sama verb to harusnya did di sini kan. Then did gitu, bukan had. Kalau kita pakai had berarti dia di sini tuh had itu sebagai auxiliary verb yang biasanya dipakai di past perfect gitu loh.
Nah, gimana? Seharusnya did atau had? Jadi, ini tadi awalnya ya. Awalnya Miss juga mikirnya dia pakai did. Tapi ternyata enggak. Jadi gini, ternyata benar loh pakai had. Setelah diperiksa-periksa lagi, dicek-cek lagi. Kenapa? Karena di sini dia membandingkan dengan the previous speakers. Jadi membandingkan the final speaker sama yang the previous speaker. The previous speaker ini maksudnya yang mana? Previous speaker sebelum the final speaker. Ya kan? Karena dia mau membandingkan final speaker sama speaker yang sebelum yang the final speakernya. Berarti mundur lagi ke waktu di belakang si final speaker. Gitu. Oh, kirain itu verb to-nya have, Miss. Karena gini, kalau dia verb to-nya dari have, verb to-nya dari have, jatuhnya dia jadi memiliki kan artinya. Jadi action verb kan, instead of auxiliary verb gitu. Jadi awalnya Miss juga mikir tadi ini did harusnya gitu. Tetapi setelah diperiksa-periksa lagi, had benar kok. Had benar, tapi had di sini bukan bentuk verb to dari have ya. Jangan salah ini ya, jangan salah persepsi ya. Have di sini tuh bukan had di sini tuh bukan bentuk verb to dari have. Jadi dia itu bentuk auxiliary verb yang pakai had apa? Past perfect gitu. Ya, jadi had-nya udah betul. Had di sini berarti dia pakai bentuk past perfect nih gitu. Karena yang dibandingkan adalah the final speaker sama the previous speaker. The previous speaker itu berarti timelinenya tuh balik lagi ke waktunya mundur ke yang sebelum the final speaker. Jadi dia pakai past perfect. Paham nggak? Paham ya? Jadi dia pakai had di sana. Jadi sebenarnya had-nya udah correct. Tadi awalnya Miss juga mikir dia pakai did gitu. Auxiliary past perfect masa lalu dari masa lalu. Iya, jadi kalau waktunya tuh masa lalu, mundur lagi ke belakangnya itu jadi past perfect, guys. Ya kan? Jadi kalau past perfect itu auxiliary verb-nya had. Gitu. Masuk akal sih, iya kan? Gitu ya. Paham, Miss? Oke, jadi correct ya. Ini correct. Sama kayak yang mana tadi ya? Nah, gini, sama kayak yang ini. Coba. Jadi kita memang harus tetap perhatiin. Jadi jangan cuman kita melihat ininya aja ya. Maksudnya itu tenses di klausa utamanya. Itu ternyata nggak cukup. Berarti kita memang harus pahami artinya. Sama dengan yang ini tadi. Nah, di yang contoh soal yang ini tadi, coba. Ini kan tadi jawabannya were kan? Then were. Nah, ini kan tadi jawabannya were. Coba, kalau misalnya kenapa di sini pakai were? Sementara di klausa utamanya dia pakai appear loh. Appear, pakai verb one. Appear to be more consistent than appear. Tensesnya tenses ini, tenses apa namanya? Simple present. Tapi kenapa dibentuk comparisonnya pakai past? Ya karena any previous test dia membandingkan dengan tes yang sebelumnya gitu, mundur satu tenses. Iya, jadi kita ini jadinya pelajaran baru ya, bahwa kita nggak cukup hanya melihat tenses yang ada di klausa utama gitu. Jadi kita juga harus paham timelinenya, karena di sini dia mundur nih, dia membandingkan antara current. Nah, yang dibandingkannya adalah current eksperimen. Current itu apa? Current itu kan kata kunci untuk present, saat ini. Eksperimen saat ini, yang dibandingkannya adalah eksperimen saat ini sama yang previous, yang sebelumnya. Makanya yang ketika dia current eksperimen pakai verb one, tapi ketika membandingkan dengan yang previous test, dia pakai bentuk auxiliary verb yang simple past gitu ya. Jadi tanda-tanda, iya betul Han. Previous itu bisa jadi tanda-tanda gitu ya. Karena tadi yang pakai previous juga ya. Oke, lanjut number 10. Oke, Kak, paham sekarang. Oke, Miss. Oke, yuk, number 10. Incorrect, being incorrect. Incorrect. Oke, semuanya incorrect ya.
Oke, yuk coba kita cek. Apa yang salah? Oh, Bu Sarah correct. Alright. Das ganti he needs. Why he needs? Ya. Do you know why does he need? Iya. Ini nih why bentuk apa? Sebagai apa dia why di sini? Sebagai konektor atau sebagai kata tanya? Sebagai konektor ya. Why di sini konektor menghubungkan do you know sama konektor yang klausa yang berikutnya gitu. Jadi dia di sini sebagai konektor. Kalau dia sebagai konektor maka kalimat sesudahnya itu tidak boleh diinversikan. Ini kan seolah-olah diinversi nih. Iya kan? Diinversi. Jadi harusnya sesudah konektor polanya adalah subject verb gitu. Jadi das-nya hilangin, need-nya tambah s. Gitu. Do you know why he needs to sleep? Ya, jadi bentuk pertanyaannya itu yang di depan aja, yang di do you know-nya aja. Sesudah why-nya nggak usah bentuk pola pertanyaan lagi. Itu karena pertanyaannya udah di sini nih, diwakilkan sama si do you know. Jadi sesudah why, karena why-nya jadi konektor, sesudah why polanya adalah pola subject verb. Oke? Diinversikan itu apa? Dibalik, Bu. Ya. Pola terbalik ya. Dibalik subject verb-nya. Oh, ada others. Oh, oke. Tadi kita belum bahas bentuk perbandingannya ya. Kita tadi masih ngelihat pola sesudah konektor. Coba sekarang kita lihat yang pola comparisonnya. Karena ini kita lagi bahas skill yang comparison ya. Coba bentuk comparisonnya yang mana? To sleep so many more hours than do the others. Gimana? Udah betul belum pola comparisonnya? Tidur lebih lama ya daripada yang lain than do the others. Gimana? Do the others-nya udah benar belum? Do the others-nya udah benar. Udah, jadi ini sesudah then, sudah konektor then, polanya pola inversi ya, verb, subject. Verbnya ini karena dia sama-sama membandingkan. Nah, di sini dia pakai di klausa utamanya dia pakai simple present ya kan. Do you know why he needs to sleep so many more hours than the others, daripada yang lain. Tensesnya nggak berubah di sini ya. Tidak ada perubahan timeline. Jadi sama-sama pakai bentuk simple present gitu. Karena di sini subjeknya adalah the others, jamak, maka bentuk auxiliary verb-nya pakai do. Udah benar. Udah benar ya. Benar, Miss. Oke, udah ya. Yuk, kita ke mana lagi nih? Nah, ini dulu deh. Coba. Kita vote aja deh. Kalian maunya langsung ke TOEFL exercise skill 15 sampai 19 atau mau bahas yang ini dulu? Correct and correct skill 15 sampai 19. Jadi skill 15 sampai 19 itu yang atas aja misalnya ini ya. Ya jadi skill 15 sampai 19 itu semuanya ini 15 19 semua, Bing. Maksudnya ini 15 19 semua, ini 15 19, ini 15 19 juga. Cuman bedanya yang ini correct and correct, yang ini bentuk soal TOEFL gitu. Kita langsung ke soal TOEFL atau mau bahas correct and correct dulu? Bahas dulu, Miss. Ya udah, oke, yuk. Kita bahas dulu yang correct and correct-nya, baru kita ke soal TOEFL-nya kalau masih ada waktu. Soalnya udah 23.12. Ya udah. Oke. Jadi, nah ini adalah soal correct and correct untuk skill 15 sampai 19. Skill 15 sampai 19 sudah mencakup semua bentuk inversion. Ya, semua bentuk inversion yang sudah kita pelajari. Skill 15 inversion after question word. Skill 16 inversion after place expression. Skill 17 inversion after negative expression. Skill 18 inversion after conditional. Skill 19 yang terakhir tadi inversion after comparison. Oke, udah mencakup semua ya. Coba, yuk, number 1. Pamit, Miss, mata udah low battery. Oke, Ashil, have a nice rest. Thank you for joining.
OMG getting harder. Enggak lah. Yuk, number 1 yuk. Biar istirahat kita. Incorrect, Bing. The town council is not sure why have the land developers changed their plans. Okay, Han incorrect. Sunflower incorrect. Eurivia incorrect. Cantik incorrect. Have-nya pindah. Oke. Nah, ini skill berapa? Skill 15 ya, yang inversion after question word. Oke, ada why di sini. The town council is not sure why. Ya, ada why. Why di sini adalah sebagai apa? Dia di sini bukan sebagai question word yang introducing question. Ya, dia tidak menjadi question word di sini, tapi fungsinya sebagai konektor yang menghubungkan dua klausa gitu. Kalau dia fungsinya menghubungkan dua klausa, maka pola sesudahnya tidak boleh diinversi. Tapi ini bentuk inversi kan? Why have the land developers change? Maka harusnya ya have-nya kita pindahin aja nih, the land developers ini subjek ya kan? Maka have-nya harusnya pindah ke sini, ke posisinya yang sebenarnya. Have changed. Jadi harusnya why the land developers have changed. Jadi have changed di sini adalah verbnya. Ya, posisi have-nya salah. Kalau dia sebagai konektor maka tidak boleh diinversi. Kecuali kalau dia sebagai kata tanya di sana, baru pola sesudahnya diinversi. Gitu ya. Yuk, number 2. Sunflower incorrect, Bayu juga, Bintang juga, Bing juga incorrect, Han juga. Bayu inversi ya. Jadi ini apa? Inversion after negative expression. Apa negative expressionnya? Never. Never ya. Ada negative expression never. Ada never di sini. Never in the world I believe. Ada negative expression. Jadi kalau negative expression kemarin aturannya apa? Kalau negative expressionnya muncul di awal kalimat atau sebelum subject dan verb. Maka kalau dia muncul sebelum subject dan verb, the subject and verb should be inverted, right? Sementara di sini tidak di-inverted. It's not inverted gitu. Ini subject, ini verb. Maka it's supposed to be karena dia di sini pakai verb to nih, bentuk past, berarti kita ambil auxiliary verbnya. Auxiliary verb dari believed adalah did, ya kan? Jadinya never in the world that did I believe. Believe-nya kembali ke bentuk base formnya, ya, ke bentuk dasarnya, tidak pakai di akhiran di, karena sudah diwakilkan oleh did-nya, ya. Bentuk simple past-nya diwakili sama did, maka believe-nya kembali ke bentuk base form. Jadi never in the world did I believe, gitu. Yes, Bing, correct. Siap kakak, oke. Lanjut, number 3. Ini kok nggak dijawab nih tadi, apa? Incorrect ya? Incorrect. Oke, number 3. Bing correct, sunflower correct, Bintang correct. The day might have been a little more enjoyable had the sun been out a little more. Oke. Ini inversion after conditional sentence, ya kan? Inversi had the sun been. Ya, after conditional sentence ini yang tipe ketiga. Ya kan, kemarin
waktu kita belajar conditional yang bisa diinversi itu adalah kalau auxiliary verbnya should, had, sama were. Ya, conditional tipe ketiga. Jadi ada had di sini. Ada had tapi if-nya udah nggak kelihatan lagi kan. If-nya udah nggak ada nih. Ini yang result clause-nya. Result clause-nya ini might have been a little more enjoyable. Nah, ini nih result clause-nya. Terus yang ini adalah if clause-nya. Tapi if clause-nya ini, if-nya udah nggak kelihatan lagi dan ada had di depan. Berarti dia udah diinversikan. Kalau dia udah diinversikan, berarti ini kan bentuk awalnya, bentuk aslinya. If the sun had been out. Nah, ini bentuk aslinya nih, sebelum diinversi. Jadi, karena ada had di sini, boleh dia diinversi kan? Caranya if-nya kita buang, had pindah ke depan the sun. Jadinya had the sun been out a little more. So number 3 correct. Tap weh. Iya weh. 14 kah? Kalau if di awal iya. Kalau if tapi if-nya di depan sini ya, di depan paling depan ya. If gitu. If the sun had been out a little more, koma, itu pakai koma kalau dia di in the beginning of the sentence. Number 4. Han, gaskan kak. Bing juga gaskan lah. Nyuruh-nyuruh Han aja. Oke, correct. Bintang Borneo correct, Ian, Bing correct. Ayo Bing belum ada tap loh, Miss lihat loh. Nah, baru dia tap. Sunflower, Han. Nah, straw hole tuh yang tap tuh. Asya. Oh, dari tadi aku tuh. Oke, Bing. Thank you. Oke, jadi number 4 tadi correct ya, mostly. Say that the answer is correct. Oke, coba kita cek. Only once did the judge take the defense lawyer's suggestion. Oke, ini bentuk inversion after negative expression. Apa negative expressionnya? Only once. Oke, maka sesudahnya wajib. Kalau bentuk negative expression itu wajib diinversi. Kalau kayak conditional sama comparison itu nggak wajib, optional. Kalau negative expression wajib kalau dia di depan, di awal kalimat ya. Nah, jadi ini udah diinversi belum? Udah. Did the judge. Jadi ini verbnya, the judge-nya subject. Ya. So, number 4 is correct. Udah, aman. Lanjut, number 5. Enggak, Mas. Down the hall to the left, the offices are that need to be painted. Ngebacanya aja udah nggak enak. Number 5. Are the offices. Ya, incorrect. Karena ini apa nih? Ini inversion after place expression. Ya kan? Place expressionnya apa? Down the hall to the left. Down the hall to the left. Down the hall to the left. Ingat, kalau dia ada place expression, kita lihat dulu place expressionnya di sana. Apakah hanya sebagai extra information atau memang it's the part of
the complete sentence gitu. Nah, di sini kan dia the part of the complete sentence kan. Karena kalau dia dihilangin jadi aneh. The offices are. Harusnya kan dia bentuk aslinya the offices are down the hall to the left. Gitu. Jadi nggak bisa dipisahin. Dia itu adalah part of the complete sentence. Ya, place. Itu. Jadi ini posisinya harus diinversi. Jadi down the hall to the left are the offices that need to be painted. Oke, posisi are-nya nih. Salah. Oke, jadi number 5 incorrect. Lanjut, number 6. Tapi emang susah loh naiknya. Like-nya malam ini entah kenapa. Tuh. Mentok di situ-situ aja dari tadi, di belasan K. Number 6. Correct, okay. Sunflower correct, Han, Pink correct, Tuani, Bing correct, Yurivia, Bintang correct semua. Udah banyak yang ngantuk Pol kayaknya Miss, iya. Ya Miss padahal film sampai iya. Kirain bisa bakalan lebih banyak gitu kan kalau viewersnya banyak. Laper nih. Karena itu cuma tek. Nah. Ya, number 6 correct ya. Thank you Pink for the rose. Ya dikit lagi kita kelar terus kita bisa istirahat ya yang udah pada ngantuk. Jadi kita udah selesai lah dulu ya perinversian. Jadi number 6. Did the scientist explain what he put in the beaker? Ya itu udah correct ya. Apa nih? Berarti ini inversion yang question word, yang what ya? What he put. Oke, jadi what di sini dia sebagai konektor, bukan sebagai kata tanya, bukan sebagai question word yang mengintroduce a question gitu. Jadi dia menghubungkan dua klausa sebagai kata tanya, sebagai konektor. Tapi memang kalimat ini adalah kalimat pertanyaan, ada tanda tanyanya di belakang. Tapi pola pertanyaannya itu di sini di depannya, di did-nya ini, did the scientist explain. Jadi si what-nya tetap sebagai konektor ya. What berarti sesudahnya harus bentuk subject verb. We don't need to invert the subject and verb, right? So number 6 is correct. 7. Incorrect. Sunflower, Bintang incorrect. Black wings juga incorrect. Incorrect. Oke, dah 20 Kamis. Cukup ya. Oke lah, oke. Kalau udah capek. Asya incorrect. Does it snow? Bukan Miss. Hardly ever. Hardly ever it snows in this. Does it snow? Oke. Ya, coba ya. Jadi ada negative expression. Negative expressionnya hardly ever, ya kan? Hardly nih. Ini negative expression. Maka karena dia muncul di depan, subject dan verb sesudahnya should be inverted. Oke, gimana caranya? Bentuk inversinya. Ini dia pakai bentuk apa nih? Subject plus verb one yang plus s, ya kan, simple present. Jadi kita ambil auxiliary verbnya. Auxiliary verb dari verb one yang plus s itu apa? Does. Ya, jadi hardly ever does it snow. Snow-nya kembali ke bentuk base form ya. Snow-nya kembali ke bentuk kata kerja dasar karena ya s-nya udah diwakilkan sama si does-nya. Gitu. Jadi hardly ever does it snow in this section of the country. Oke, jadi dia incorrect. Yuk lanjut number 8.
Tadi apa, Miss? Tadi apa? Yang mana? Pika? Correct. Okay, sunflower, Han, Bing, correct. Hardly ever, why does? Oh, kenapa pakai does? Karena dia ini kan tadi awalnya hardly ever it snows gitu. Dia pakai bentuk simple present, ya kan? Kalau dia pakai simple present kan pakai verb one nih. Auxiliary verbnya kita ambil auxiliary verbnya, kata bantunya. Kata bantu untuk verb one adalah do atau does, ya kan? Karena dia pakai it, karena subjeknya it, maka kita pakainya does. Hardly ever does snow gitu. Kayak soal atas tadi, Miss. Ah, iya. Oke. Jadi apa? Correct ya? Elijah. Then had mundur satu tenses. Iya, betul. Ketemu lagi ya soal kayak gitu ya. Coba. Elijah scored more points in yesterday's basketball final than had any other player in history. Iya. Jadi ini tidak pakai did ya. Jadi ini bentuk comparison. Elijah scored more points in yesterday basketball. Jadi dia membandingkan skornya si Elijah in yesterday's basketball final sama any other player, sama pemain yang lain in history, selama sejarah, ya sepanjang sejarah gitu. Jadi yang dibandingkan adalah skor si Elijah kemarin sama yang sebelum-sebelum dia gitu di sepanjang sejarah. Berarti yang di sini si Elijah-nya di klausa utamanya dia pakai bentuk verb to, ya kan? Nah, maka ketika kita membandingkan dengan waktu sebelumnya lagi, mundur lagi ke belakang sebelum past tense, maka kita pakai bentuk past perfect. Kalau past perfect berarti auxiliary verb-nya adalah had. Oke, jadi had di sini udah benar. Jadi tidak perlu pakai did di sana ya. Oke. Nah, udah makin pinter kan? Oke, jadi ini udah correct. Then had ya, jadi bukan then did ya. Jadi kita tidak berpatok sama si scored-nya ini. Kita berpatok ke waktunya. Di sini katanya then had any other player in history, di sejarah, di sepanjang sejarah gitu. Oke, lanjut number 9. Correct lagi. Oke, correct Bing. Pink correct. Black wings, Han correct. Bintang correct. In the state of California, earthquakes occur regularly. Oke. Ada place expression, guys. Ada place expression di depan nih. In the state of California. Di situ sesudahnya nomor 10 last miss. Iya, Han. Terakhir deh. Nanti di hari apa lagi kita? Hari Rabu baru masuk ke latihan-latihan. Jadi ini latihan TOEFL exercise skill 15 sampai 19, baru review skill 1 sampai 19. Oke, Han. Nah, jadi yang ini ada place expression muncul di depan kalimat. Tapi sesudahnya earthquakes occur. Berarti di sini subject verb tidak diinversikan. It's not inverted. Benar nggak? Benar. Ya, udah correct ya. Kenapa dia tidak diinversikan? Karena apa coba? Coba kalian dulu jawab. Kenapa yang nomor 9 tidak diinversikan? Kan ada expression of place di depan, di awal kalimat. Kenapa dia tidak diinversikan? Ada koma. Oke. Satu kesatuan tidak bisa dihilangkan. Itu bisa dihilangkan loh, Bintang. Kalau justru yang kalau tidak bisa dihilangkan itu yang harus diinversikan. Bintang. Kalau dia tidak bisa dihilangkan, satu kesatuan, itu harus diinversikan, Bintang. Ini nggak diinversikan loh.
bisa dihilangkan. Iya, ada koma satu boleh. Tandanya ada koma satu dia bisa dihilangkan. Bukan satu kesatuan kayak cuman penjelas lebih, iya. Jadi dia only give extra information gitu loh. Jadi si in the state of California itu boleh dihilangkan. Coba kita hilangkan. Jadinya apa? Earthquakes occur regularly. Tetap benar nggak kalimatnya? Tetap benar, tetap bisa kita pahami. Jadi in the state of California-nya itu only as an extra information gitu loh. Ya, jadi boleh dihilangkan dia. Jadi kalau dia boleh dihilangkan, maka subjek dan verbnya tidak perlu diinversi gitu. Justru kalau tidak boleh dihilangkan harus diinversi berarti. Ya. Oke, yuk number 10. Oke, Miss. Oke. Number 10 incorrect. Should he? Incorrect. Oke. Berarti ini bentuk inversion yang conditional ya. After conditional sentence. Ya, jadi ada should di sini. He should ever call again, please tell him. Jadi maksudnya tuh kalau dia menelpon lagi, ya jadi sebenarnya bentuk aslinya ada if di sana. Ya kan? If he should atau if he calls again, ya, if he ever calls again, please tell him that I'm not at home gitu. Jadi ya, ini bentuk conditional, yaitu if-nya hilang, should-nya pindah ke depan subjek. Ya, ini kan udah nggak ada lagi if-nya, berarti ini udah diinversikan. Tapi posisinya salah, harusnya should di depan he, ya. Oke, should he ever call again, please tell him that I'm not at home. Jadi ini incorrect. Should digantikan he ever. Bukan diganti, dipindahin posisinya. Should-nya ke depan he, jadinya should he. Should he ever call again? Gitu. Should he ever call again, please tell him that I'm not at home. Jadi dia bentuk inversi after conditional sentence. Kak, tips biar lulus TOEFL besok aku tes. Tipsnya adalah berdoa, istirahat yang cukup, makan yang cukup, latihan yang cukup, udah. Lagi pula akhirnya kelas juga materi inversi ya, Miss. Iya, selesai perinversian. Akhirnya. Ya, boba. Jadi karena tesnya juga udah besok nih, ya kan? Harusnya tuh persiapannya tuh udah dari kemarin-kemarin. Jadi besok udah nggak usah baca-baca buku lagi, baca untuk review-review dikit-dikit aja. Jadi sekarang boba tidur lah. Ya, supaya cukup tidurnya, supaya konsentrasi besok mengerjakan tes TOEFL. Oke, ini udah jam berapa? Apalagi kalau besok tesnya pagi. Make sure you have enough sleep, you eat healthy enough, and then you have done enough practice. Ya udah. See you Mi, see you Bing. Sayang banget sih ini nggak ngikut dari awal Miss Live. Iya Han, banyak drama Han kemarin Han. Apalagi waktu yang mana? Waktu yang conditional itu lumayan agak ribet kemarin. Apalagi yang bagian shoot-shootnya. Terus yang place juga, karena kan nggak semua place itu bisa diinversikan. Jadi banyak drama kemarin belajar inversi. Harus ekstra yang place ya kan. Thanks a lot, see you Miss. Oke Bintang, sama-sama. Kita udah kelar perinversian akhirnya. Ya, jadi besok berarti kita fokus ke latihan-latihan ya. Nah, ini latihan skill 15 sampai 19 semuanya tentang inversi. Terus masuk ke latihan skill 1 sampai 19 semua yang udah kita pelajari. Oke, selesai perinversian, kita masuk ke written expression. Yay, my favorite. Nah, berarti sudah itu kita kelar bagian structure. Kita masuk ke written expression, cari yang salah. Nah, biasanya mencari kesalahan nih ahlinya nih, wanita-wanita ini, ya kan?
Mencari kesalahan itu wanita paling. Please kirim filenya dong. Join fans club dulu ya, Yantor. Aku lolos TOEFL, kosakata grammar minim. Iya. Kosakata atau grammar, kosakata atau vocabulary maksudnya. Jadi kalau kerjain soal structure itu sebenarnya bisa ya kita kerjakan walaupun kita nggak tahu artinya kan. Soalnya kan banyak banget istilah-istilah medis lah, istilah-istilah teknis gitu kan. Kalau di soal-soal structure itu sebenarnya kita bisa aja tetap mengerjakan walaupun kita nggak tahu artinya. Yang penting kita tahu part of speech-nya gitu. Ya kan? Kita tahu part of speech-nya, kita tahu itu subjek, kita tahu itu verb. Cara kita mengetahui itu subjek atau verb karena kita tahu itu part of speech-nya apa. Akhiran-akhiran itu loh, suffix itu penting. Jadi kayak able, full, always, nurse. Nah kita tahu kalau itu tuh kan ada ciri-cirinya tuh. Betul Miss ya. Miss mau tanya buat TOEFL total ada berapa skill ya yang perlu dipelajari? Untuk TOEFL semuanya, maksudnya dari listening, structure, reading. Kalau untuk structure aja itu banyak sekali. Untuk di buku ini aja ada 60 skill. Di buku ini, Longman Preparation, ada 60 skill. Can you imagine? 60 skill. Tapi intinya tuh, apa ya, mencakup subjek dan verb lah, kebanyakan. Miss pakai Longman yang komplit atau preparation? Ini yang preparation, Han. Soal ini banyak keluar. Yang mana? Yang ini versi tadi. Adalah beberapa. Padahal udah ada pola yang bagus, kenapa harus ada inversi? Ya iya, memang memperibet hidup aja inversi ini. Memperibet hidup, emang. Live-nya rutin jam berapa, Miss? Live-nya rutin. No fixed time, Pika. So if I think I have free time, then I will do my live streaming. Akhir-akhir ini kayaknya kebanyakan malam, gitu. Ya tapi antara malam sama pagi. Oh, kalau structure soal ya, structure itu cuma 15 soal. Written expression itu 25 soal. Lebih banyak di written expression. TOEFL ITP 3, reading, listening, structure, iya ada 3. Vocab ngebantu buat reading, iya. Tapi kadang vocab ini penting juga di structure, apalagi kalau dia soal-soal kayak conjunction ya kan. Apa kayak adverb connector gitu loh. Pilihannya itu adverb connector semua kayak although, whereas, due to misalnya, atau in that, so that ya kan. Kalau pilihannya berupa connector semua, ya harus, tidak ada cara lain, harus paham artinya memang. Jadi tetap harus banyakin kosakata. Oke, udah. Yuk genapin 25K, habis itu kita istirahat. Ya. Besok masuk ke written expression nih. Berarti kita soal-soal dulu, baru written expression. Skill pertama di written expression adalah subject verb agreement. Ya, ini yang paling banyak nih kalau di written expression ya. Oke. Thank you so much, Miss. Thanks for helping many people. Sama-sama, Han. Thanks to you too for keep supporting me. I'm here anyway. I'm still here because of your support, guys. Jadi kalau tidak ada umpan balik gitu, kayak cuman Miss aja dan tidak ada orang yang nonton, maksudnya tidak ada feedbacknya dari kalian, I think I'm not going to be still here gitu loh. But I'm still here because of all of you, because of your support gitu. So I thank you too anyway. Oke, udah 25K, yeay. Setengah dari kemarin ya. Kemarin 50K loh kita. Oke, but anyway, thanks a lot everyone. Makasih banyak ya. Karena Miss jelasinnya enak juga, Miss. Oke, iya sama-sama, pretty girl. I'm happy that you can understand my explanation.
And ya, terakhir TOEFL waktu ambil S2 UGM Kak, itu 9 tahun lalu. Wow, harus recall lagi saya, thank you Kak. Wow, 9 tahun lalu dia S2 di UGM. Berarti dia udah 9 tahun jadi S2. Oke, great, Mr. Tuani. Waktu itu kami mau buat 100. Nggak sanggup. Miss waktu itu masih receh banget, masih apa sih aku ini gitu loh. Hanya streamer kecil gitu loh. Jadi kayaknya nggak pantas lah dapat like sebanyak itu. hanya streamer kecil loh, guys. Malah kabur ya. Kayak nggak siap, bener-bener. I wasn't ready at the time. Nyadar diri gitu loh, aku ini siapa sih dapat like sebanyak itu. Thank you so much ya Kak. Iya, sama-sama semuanya. Oke. Sampai 85 Kak waktu itu, ya itu bener-bener rekor. Belum ada yang memecahkan yang rekor waktu itu. Itu Sihan itu, ketua gengnya waktu itu. Oke, see you everyone. Udah hampir jam 12, udah hampir berganti hari. Makasih banyak untuk semuanya. Semoga ya ilmunya berkah buat kalian semua dan untuk kita sama-sama. Oke, so yeah, I wish you all have really nice rest tonight and have a good night. I'll see you again on my next live session. Bye bye. Good night, everyone.